Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Firdaus, NPM 10101217069 dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Unisba. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait penelitian akhir saya yang berjudul Analisis Distribusi Dana Zakat bagi Mustahik yang terdampak COVID-19. Studi kasus di Bajnas Provinsi Jawa Barat. Nah, baik, untuk poin-poinnya sendiri, di sini ada yang pertama, latar belakang masalah. Pada saat ini, dunia berada dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau akibat pandemi COVID-19, terutama di sektor ekonomi. Dampak dari sektor ekonomi antara lain, yang pertama, terjadinya PHK yang besar-besaran, yang kedua, terjadinya penurunan PMI manufacturing, yang ketiga, terjadinya penurunan impor, yang keempat, terjadinya inflasi, yang kelima, terjadinya keterlambatan penerbangan. Nah, untuk memulihkan kondisi negara diperlukan dari berbagai elemen. Salah satunya adalah bisa melalui lembaga zakat yang optimal dan tepat sasaran. Terdampaknya tarif perekonomian yang berdampak kepada kurang terpenuhinya kebutuhan manusia, tergerak Bajnas Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan tindakan penghimpunan zakat untuk digunakan dalam proses penyaluran paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wabni sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berjihad di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Zakat adalah sumber dana potensial yang mandiri, dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Distribusi zakat adalah kegiatan pendistribusian zakat dari muzaki kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui lembaga zakat. Praktik pendistribusian dana zakat yang dilakukan di Bajnas Provinsi Jawa Barat kurangnya spesifikasi yang jelas dalam mengkategorikan orang yang berhak menerima zakat tersebut di masa pandemi ini. Nah, adapun rumusan masalahnya. Yang pertama, ada bagaimana konsep distribusi dana zakat. Yang kedua, bagaimana konsep distribusi dana zakat di Bajnas Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, bagaimana analisis konsep distribusi dana zakat terhadap distribusi dana zakat pada masa pandemi di Bajnas Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif. Nah, untuk pendekatan penelitian ini, saya menggunakan deskriptif analisis. Jenis penelitian yang saya gunakan, studi kepustakaan, sumber data penelitian, yaitu data sekunder dan data primer. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan ada metode deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif. Konsep distribusi zakat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf, dan Ibnu Al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pemberian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, muzaki wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syarak. Selain perencanaan yang baik, lembaga-lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan skala prioritas program yang harus diprioritaskan, tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahan. Nah, untuk jenis dari distribusi zakat yang pertama bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, bersifat produksif tradisional, dan produktif kreatif. Berdasarkan pemaparan teori dan hasil analisis mengenai distribusi dana zakat terhadap distribusi dana zakat pada masa pandemi di Provinsi Jawa Barat,
dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, di antaranya yang pertama, konsep distribusi dana zakat adalah kegiatan pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui lembaga amil zakat yang terdapat di daerah tersebut. Pendistribusian dana zakat dikategorikan ke dalam 4 golongan, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Yang kedua, konsep distribusi dana zakat di Basnas Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program kerjanya atau penyaluran direncanakan setiap tahunnya. Tetapi pada saat pandemi terdapat penambahan program kerja penyaluran yang difokuskan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Penyaluran zakat tetap dilaksanakan seperti sebelumnya, namun pada masa pandemi hanya saja dengan penambahan menjalankan protokol kesehatan seperti memakai APD, masker, face shield, dan seterusnya. Dalam proses pendistribusian pada saat pandemi ini tidak dilakukannya proses asesmen terlebih dahulu karena banyaknya sembako yang harus didistribusikan. Itu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia atau relawan yang bergantung di manusia. Yang ketiga, analisis konsep distribusi dana zakat terhadap distribusi dana zakat pada masa pandemi Basnas Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Distribusi yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Jawa Barat juga dilakukan secara domestik, yaitu melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada di ruang lingkup terdekat dan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lain. Berdasarkan hasil analisis di atas bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan di Basnas Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan konsep distribusi zakat dan termasuk ke dalam konsep distribusi konsumtif tradisional. Namun dalam proses pendistribusiannya masih ada beberapa hal yang kurang optimal, yaitu tidak ada pengkategorian siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat pada masa pandemi ini karena tidak adanya proses assessment. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.